Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya para siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Sidoarjo. Kali ini untuk materi awal pada kelas 9 BJOK adalah tentang bola besar, yakni sepak bola. Yakni kita akan membahas materi atau konsep materi tentang sistem pertandingan sepak bola. Anak sekalian, sebelum menginjak pada materi sistem pertandingan sepak bola, kita akan flashback pada salah satu kompetisi yang baru saja ada di Eropa, yakni Euro 2020. Meskipun namanya Euro 2020, tapi karena ada pandemi sehingga dilaksanakan pada tahun 2021. Anak-anakku sekalian, Italia berhasil menjadi juara. Ya, kita tengok pada beberapa berita di lini masa itu banyak memberitakan atau mengabarkan Italia berhasil menjadi juara Euro 2020. Nah, kita sebelum ke sistem pertandingan, kita akan melihat bagaimana perjalanan pasukan Gli Azzurri atau sebutan dari tim Italia itu ketika sebelum menjadi juara. Dari babak penyisian di grup A, kita bisa melihat Italia di sini tergabung dengan Turki, Wales dan Swiss ya. Dan Italia berhasil melaju ke fase gugur ya, ke babak sistem gugur. Kalau ini sistem setengah kompetisi ya, ada grup A, ada grup B sampai grup-grup yang lainnya, dan Italia berhasil melewati babak penyisian, kemudian masuk pada babak atau sistem gugur, fase gugur, karena Italia berhasil menjadi juara setelah menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Kemudian pada babak atau sistem gugur ada fase 16 besar. Kita bisa lihat di sini Italia berhadapan dengan Austria. Austria ini runner up dari grup C. Di Italia juara atau pemuncak klasemen grup A melawan Austria yang runner up grup C. Italia berhasil mengalahkan Austria dengan skor tipis 2-1 ya. Kemudian Italia berhasil atau melaju pada babak perempat final, kemudian melawan Belgia. Belgia menang melawan Portugal, sehingga Italia bertemu dengan Belgia dan berhasil menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Kemudian di semifinal Italia melawan juara Piala Eropa 3 kali, yakni Spanyol. Italia menang dramatis lewat adu penalti. Setelah skor imbang 1-1, Italia memetik keunggulan atas Spanyol di babak tos-tosan itu atau babak penalti itu dengan skor 4-2. Kemudian di partai final atau partai puncak, Italia melawan Inggris ya. Kemudian Italia berhasil menang setelah juga dalam keadaan normal 1-1 di babak tos-tosan, babak adu penalti itu menang 3-2. Nah, dari penjelasan tadi di grup penyisian sama di grup gugur, sistem atau fase gugur, maka ada dua sistem di Euro ini anak-anakku, yakni fase penyisian menggunakan sistem kompetisi setengah kompetisi, kemudian di babak 16 besar hingga partai final itu menggunakan sistem gugur. Nah, apa itu sistem pertandingan? Pengertiannya adalah suatu mekanisme atau cara untuk mengatur penyelenggaraan pertandingan
agar dapat terlaksana dengan baik. Juga mempertimbangkan rencana, kemudian keinginan penyelenggara atau panitia, baik dari segi waktu, biaya, lapangan, atau tim peserta partisipan. Kemudian bentuk-bentuknya ada dua, yakni sistem gugur dan juga sistem kompetisi. Kemudian sistem gugur itu tata cara pelaksanaan pertandingan yang menetapkan bahwa peserta yang telah kalah tidak dapat melanjutkan ke babak berikutnya atau gugur pada tahap selanjutnya, seperti yang kita lihat di fase gugur atau fase 16 besar dari Piala Eropa yang tadi Pak Daru jelaskan. Kemudian untuk karakteristik dari sistem gugur itu, tim atau peserta yang kalah tidak dapat mengikuti pertandingan pada babak berikutnya. Pemenang akan melawan pemenang. Tim atau peserta yang tak terkalahkan menjadi juara pertama. Ya, pasti ya kayak Italia tadi, nggak pernah terkalahkan, akhirnya menjadi juara. Tim atau peserta yang kalah satu kali sebagai juara kedua. Kayak Inggris dimasuk babak 16 besar sampai final hanya kalah saat melawan Italia, maka dia menjadi juara dua. Untuk kelebihan sistem gugur ini, partisipasi bisa lebih banyak, kemudian hemat waktu dan biaya. Kekurangannya, tim atau peserta yang sama kuat bisa bertemu pada babak pendahuluan karena menggunakan sistem undian misalnya. Kemudian tim atau peserta yang sangat kuat berhadapan dengan yang sangat lemah. Tim atau peserta yang maju pada babak berikutnya belum tentu tergolong tim berprestasi, yakni apabila tim itu bertemu dengan lawan-lawan yang cukup mudah. Kemudian macam-macam sistem gugur. Ada sistem gugur dengan seeded. Kita lihat di sini, yakni menerapkan pertandingan dengan mengatur atau menempatkan tim peserta yang kuat atau berprestasi agar tidak bertemu di awal pertandingan. Harapannya pada puncaknya nanti atau final itu bisa mendapatkan tim peserta yang terbaik. Contohnya seperti kita lihat di sini, ada dua tim yang terkuat dari 8 tim yang peserta yang ikut kompetisi. Mohon maaf, ini ada 10 tim yang ikut kompetisi. Kita lihat di sini ada 2 tim yang kuat, yakni Indonesia dan Malaysia. Maka nanti di sini 2 tim terkuat itu diletakkan pada grup atas dan grup bawah. Indonesia ada di atas, kemudian Malaysia di grup bawah, sehingga tidak bertemu di awal-awal pertandingan. Ini menggunakan sistem gugur dengan seeded. Lalu yang kedua, sistem gugurnya menggunakan ronde babak pendahuluan, yakni penyelenggaraan pertandingan bagi sebagian tim sebelum babak pertama yang diikuti semua tim peserta. Pemenang pertandingan pada babak pendahuluan dapat melanjutkan pada babak selanjutnya. Cara ini merupakan proses seleksi bagi tim peserta tertentu agar pada babak utama kemampuan para partisipan berimbang. Contoh, kompetisi diikuti 6 tim, kita ambil yang sedikit saja, dengan 2 tim yang peringkatnya jauh di bawah 4 partisipan lainnya, yakni ada Manggis Football Club dan juga ada Tomat FC. Itu 2 tim yang paling paling lemah misalnya dari antara tim semuanya, maka dia dimasukkan pada ronde pendahuluan. Nah, jumlah pertandingan pada sistem gugur itu bisa kita ketahui, yakni kita bisa menentukan berapa kali jumlah pertandingan yang diselenggarakan dalam sistem gugur. Dapat dihitung dengan rumus JP sama dengan N-1. JP itu jumlah pertandingan, N itu jumlah peserta. Misalnya dalam suatu kejuaraan sepak bola ada 10 tim yang berpartisipasi, maka akan ada 9 jumlah pertandingan karena 10 kurangi 1 secara keseluruhan. Oke, yang B yakni tentang sistem kompetisi atau round robin turnamen. Ini merupakan tata cara penyelenggaraan pertandingan dengan masing-masing tim peserta partisipan saling bertanding satu sama lain.
Ada sistem gugur, ada sistem kompetisi. Apa bedanya dengan sistem gugur? Kalau sistem kompetisi ini ada dua macam, yakni setengah kompetisi dan kompetisi penuh. Ada setengah, ada penuh ya. Kalau setengah kompetisi itu pertandingannya hanya satu kali dan diselenggarakan di tempat netral. Kalau misalnya kayak Piala Presiden kemarin, ada beberapa tempat netral yang diselenggarakan kayak di Solo, di Sleman maupun di Bandung ya. Kemudian ada juga Piala AFF U19 tahun 2013 di Sidoarjo yang saat itu Indonesia menjadi juara ya. Kemudian sistem kompetisi penuh itu masing-masing tim itu bertanding dua kali, ada home, ada away ya. Ini ada laga di lapangan sendiri, di kandang sendiri, di stadion sendiri. Kemudian away itu bertanding ke kandang lawan atau lapangan lawan. Ada kelebihannya dan kekurangan dari sistem kompetisi ini. Kelebihannya, tim ini bisa menghasilkan juara sejati. Karena apa? Karena dia teruji, pertandingannya banyak. Kemudian kita bisa mengetahui peringkat dan kualitas masing-masing tim peserta. Kekurangannya jelas biayanya besar, waktunya lama, dan banyak pihak yang harus dilibatkan kepanitiaan. Untuk menentukan juara pada sistem kompetisi penuh, ini kita melihat seperti di bagan ini, yakni dari nilai ya. Nilai ini, nah yang warna merah muda ini adalah nilai akhir ya dari pertandingan yang sudah dijalankan. Jadi masing-masing tim peserta itu ketika bertanding, kalau menang dapat nilai 3, draw atau seri mendapatkan nilai 1, dan kalau kalah nilainya 0 ya. Jadi nanti bisa dilihat siapa yang terbaik di akhir kompetisi dengan nilainya yang terbanyak ya. Siapa yang terbanyak dia yang akan menang. Oke, itu dari Pak Darul. Terima kasih anak-anakku sekalian kelas 9 yang sudah menyimak. Nanti dilanjutkan dengan tugas yang Pak Darul berikan. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, semoga selalu diberikan Allah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.